Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar dan beraktivitas. Perkenalkan, saya Lucy Nurmalina dari Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasar monopolistik. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Idal Wadelmi, SEI, MSI selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Di dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar dan masuk, namun produk yang dihasilkan tidak homogen melainkan terdiferensiasi. Selanjutnya, karakter pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Secara umum, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Yang kedua, produknya tidak homogen atau berbeda corak. Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Kekuatan mempengaruhi harga bersumber dari perbedaan corak produk. Yang keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak seberat masuk pasar persaingan monopoli dan oligopoli, tetapi tidak semudah masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna dan harus menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. Yang terakhir, persaingan promosi penjualan sangat aktif dalam pasar persaingan monopolistik. Harga bukan penentu utama besarnya pasar. Keseimbangan perusahaan jangka pendek. Kurva permintaan perusahaan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan monopoli. Jadi, kurva tersebut sedikit miring dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini berarti bahwa elastisitas permintaannya lebih kecil dari elastisitas permintaan perusahaan persaingan sempurna, tetapi lebih besar dari elastisitas permintaan perusahaan monopoli. Yang kita bisa lihat dari gambar 1, keseimbangan perusahaan monopolistik dalam jangka pendek, menunjukkan keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q, tingkat harga sebesar P, karena pada keadaan ini terpenuhnya MR sama dengan MC, luas PABC menunjukkan keuntungan maksimum yang diperoleh. Sedangkan pada gambar 2, menunjukkan bahwa kerugian minimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q1 dan tingkat harga P1, kerugian minimum sebesar P1 ABC1. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi.
Pada gambar A, pelanggan semakin setia yang terlihat dari kurva permintaan jangka panjang lebih curam dari jangka pendek. Sedangkan pada gambar B, pelanggan bersifat lebih memilih di mana permintaan jangka panjang menjadi lebih landai dibandingkan jangka pendek. Bagaimanapun pengaruhnya, perusahaan hanya akan dapat bertahan dalam jangka panjang jika mampu mencapai laba normal pada saat harga sama dengan biaya rata-rata, yaitu B sama dengan AC. Keseimbangan perusahaan jangka panjang. Pada gambar A yang tadi menunjukkan bahwa sifat perusahaan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh keuntungan normal. Perbedaan tersebut adalah harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding perusahaan persaingan sempurna, serta kegiatan produksi perusahaan monopolistik belum mencapai optimal tingkat produksi dengan biaya per unit paling rendah. Sebaliknya, gambar B mengakibatkan jumlah perusahaan dalam pasar semakin sedikit sehingga jumlah permintaan menjadi lebih besar. Dalam keadaan ini, menunjukkan keseimbangan jangka panjang perusahaan persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga, yakni usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni diferensiasi produk, yakni menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Tujuan melakukan promosi penjualan adalah untuk memberikan informasi mengenai produk sehingga konsumen mengetahui produk apa saja yang dijual secara lebih rinci. Untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Kemudian, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen lainnya. Pengaturan pasar persaingan monopolistik dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefisiensian yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik belum memerlukan pengaturan dikarenakan berlandaskan 3 argumen, yakni daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang, dead weight loss relatif kecil, permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragam produk, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Jadi kesimpulannya adalah jumlah perusahaan dalam suatu industri sangat banyak dan semuanya memproduksi produk dasar yang sama. Namun demikian, asumsi bahwa produk adalah homogen sempurna dihilangkan. Setiap perusahaan dianggap mampu untuk membedakan produknya paling tidak dalam beberapa tingkat atau derajat dari produk-produk perusahaan saingannya. Dalam persaingan monopolistik, sejalan dengan waktu persaingan jangka panjang akan banyak perusahaan yang akan memasuki pasar. Jika semakin banyak perusahaan yang memasuki industri tersebut dan menawarkan barang pengganti yang sangat dekat tetapi tidak sempurna, maka perusahaan pasar yang pertama akan menurun. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.